Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asrina, SSTM Kep. Saya merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan dan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi. Mata kuliah yang saya berikan sesuai keilmuan saya, yaitu terkait asuhan kebidanan yang diberikan pada masa pranikah dan prakonsepsi. Mata kuliah saya berikan sesuai keilmuan saya, yaitu terkait masa pranikah dan prakonsepsi kepada mahasiswa di semester 4 dengan bobot SKS 2 SKS, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, serta mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan, termasuk pada asuhan pranikah dan prakonsepsi, mampu menerapkan dan mengembangkan teori dengan cara melakukan observer terhadap keterampilan dasar praktik kebidanan dan keterampilan asuhan kebidanan. Dan yang terakhir, menguasai konsep teoritis dalam ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Adapun CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pranikah secara menyeluruh, dan yang kedua, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada prakonsepsi. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama ada pada bagian asuhan kebidanan pranikah, meliputi KIE persiapan kehamilan, screening pranikah, pemeriksaan tambahan untuk fertilitas, penilaian hasil pemeriksaan semen, lembaran kurva temperatur basar, instruksi penilaian hasil, pemeriksaan mukus serviks, dan uji pasca koitus. Selanjutnya, menilai hasil pemeriksaan darah rutin, urin rutin, TORCH, hepatitis, HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Selanjutnya, pada materi asuhan kebidanan prakonsepsi, konsep fertilitas dan infertilitas, kajian psikologis tentang perkembangan perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan sehat, kajian psikologis tentang persiapan seorang ayah dalam persiapan menjadi orang tua, screening prakonsepsi, jarak ideal antar kehamilan, dan asuhan komplementer pada pranikah dan prakonsepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah asuhan pranikah dan prakonsepsi. Untuk kajian kali ini tentang kajian psikologi tentang perkembangan perempuan keluarga dalam persiapan kehamilan sehat. Ini tuh pertemuan kita pertama setelah UTS ya? Iya. Jadi sebelumnya saya mau review dulu pertemuan kita yang sebelum UTS. Kira-kira ada yang mau kasih komentar? Sebelum UTS kita belajar apa? Konsepsi materi Satu-satu coba. Yang konsepsi, apa itu konsepsi? Coba Linda. Konsepsi ialah pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Pertemuan antara sel telur dan sperma. Tepuk tangan dulu dong buat Linda. Selanjutnya, infertilitas. Ada yang tahu nggak? Coba siapa yang bisa jawab? Ines, maka Ines. Infertilitas yaitu suami istri yang sudah berhubungan dengan adik tua tapi tidak memperoleh kehamilan. Oke, tepuk tangan dong buat Ines. Oke, jadi tadi sudah kita review pertemuan kita yang sebelumnya bahwa ada tentang konsepsi, ada tentang infertilitas. Jadi di mata kuliah pranikah dan prakonsepsi, kita sebagai bidan harus bisa mengkaji dan memberikan asuhan baik itu kepada calon pengantin maupun yang mengalami infertilitas ya. Jadi untuk proses perencanaan kehamilan memang dibahas. Nah, untuk mata kuliah kita hari ini, pertemuan kali ini, capaian pembelajarannya itu kalian harusnya bisa menjelaskan dan bisa mengkaji kira-kira persiapan kehamilan sehat itu seperti apa, baik untuk perempuan maupun
keluarga itu akan ada beberapa tahap. Yang pertama akan menjadi new member, akan menjadi anggota baru dalam keluarga. Nah ini siklus kehidupan dalam berkeluarga. Yang pertama ada premarital, jadi proses ini yang biasanya kita berikan asuhan sebelum adanya pernikahan, ada maksudnya proses premarital, terus proses marriage, kehamilan, ya, terus bagaimana bisa menjadi orang tua, ya, family with young children. Nah dalam kajiannya, ya, dalam proses menjadi orang tua itu ada banyak sekali perubahan. Nih kalau kita bahas yang dari yang pertama ada menjadi dewasa, ya. Dalam proses pengkajian psikologis itu kita harus memperkenalkan kepada calon pengantin bahwa dalam proses pernikahan itu akan terjadi beberapa siklus, ya. Dia akan melewati yang pertama dia menjadi dewasa, bahwa dia akan menjadi calon orang tua, dia akan menjadi istri dan masuk pada keluarga baru. Di situ dia harus memiliki tanggung jawab emosionalnya. Jadi bukan cuma tanggung jawab pada fisiknya, tapi emosionalnya juga. Terus selain itu ada finansial. Nah ini penting nih, bukan hanya untuk laki-laki, tapi kepada perempuan dia sudah bebas finansial. Di sini ada beberapa sistem yang berubah nih pada masa dewasa. Sudah terjadi perbedaan diri dalam kaitannya dengan keluarga asal. Jadi sudah masuk pada keluarga baru nih. Harus gimana adaptasi, bagaimana nanti pembawaan dirinya di dalam keluarga baru itu. Bisa jadi ada yang bisa diterima, ada yang enggak. Nah itu di situ bagaimana kita harus mengkaji psikologisnya. Selanjutnya ada pengembangan hubungan teman sebaya yang intim, yang dulunya mungkin temannya banyak nih, tapi nggak deket banget. Tapi kalau udah masuk di masa dewasa, biasanya temennya mulai dikit, tapi lebih akrab, lebih dekat. Gitu. Nah selanjutnya ada pembentukan diri sehubungan dengan pekerjaan dan kemandirian finansial. Ini yang terkait yang tadi, ya. Jadi mulai berubah nih, yang dulunya minta sama orang tua, mulai beranjak dewasa dia sudah harus bertanggung jawab terhadap finansialnya, kebutuhannya sendiri, baik itu kebutuhan primer maupun sekunder, ya. Selanjutnya ada pembentukan diri dalam komunitas, ya, sudah berubah, yang dulunya jadi masih kecil, masih anak kecil, nanti sudah berubah nanti pembawaannya dalam masyarakat, gitu. Barangkali sudah jadi ibu bidan dalam kuliah, bukan lagi jadi anak dari dalam satu keluarga, tapi sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dia sudah memiliki kemantapan pandangan dunia seseorang dari segi spiritualitasnya, agama sampai ke hubungan dengan alam. Jadi sudah mulai sekarang tuh udah mulai tren itu tuh, mulai kompos, yang dulunya makannya sembarangan, nggak memperhatikan lingkungan, dia sudah mulai berubah, jadi sudah mulai dewasa. Itu adalah perubahan yang terjadi pada masa kita sudah dewasa. Selanjutnya menjadi pasangan nih, menjadi couple. Di sini harus memiliki komitmen kepada sistem yang baru, bahwa akan ada anggota baru, baik itu menjadi istri maupun suami, ya, akan menjadi anggota baru yang dibawa ke dalam keluarganya. Jadi harus memperhatikan juga hak-hak si anggota baru tadi yang kita ajak, pasangan kita yang kita ajak masuk dalam keluarga kita. Begitupun bagaimana kita masuk kepada keluarga yang baru, gitu, keluarga pasangan. Jadi tinggal di situ akan ada terjadi banyak perubahan, ya. Jadi butuh komitmen. Kalau nggak ada komitmen, nanti di tengah jalan gampang mau minta pisah, gitu, ya. Nah di sini akan membentukkan sistem suami istri. Yang dulunya mau makan besok mau makannya nanti malam aja atau makannya 1 kali sehari. Nah nanti ada pembentukan suami istri, ya. Kita harus menghargai pasangan misalnya. Kalau suaminya maunya makannya 3 kali sehari, tapi istrinya masih membawa kebiasaan lama nih, berarti istrinya masih belum berkomitmen. Kalau dulu mau beli macam-macam bisa nih, tapi kalau udah ada komitmen sama keluarga barunya, dia akan ada tujuannya. Oh nanti bulan ini ada target apa, bulan depan ada target apa. Jadi berbeda. Nah di sini yang kita harus kaji juga psikologis si calon pengantin nanti. Kita kaji psikologis
psikologisnya udah siap nggak gitu. Jadi masih jauh nih terhadap proses kehamilan, tapi kita udah kaji mulai dari dia dewasa menjadi pasangan sampai dia bisa menjadi ini yang terakhir ya, menerima anggota keluarga baru dalam sistem. Dia menjadi memiliki dalam keluarga dan mempunyai anggota baru ya. Di sini penyesuaian sistem suami istri untuk memberi ruang bagi anak. Nah, kalau yang tadi dari awal dia masih belum menjadi pasangan, dia berkomitmen untuk menjadi pasangan, jadi 2 orang. Terus nanti kalau sudah menikah akan memiliki anak. Nah, itu sistemnya beda lagi ya. Kalau yang pas masih pasangan suami istri bisa malam mingguan sampai jam 12 malam misalnya. Nah, kalau udah punya anggota baru, udah punya anak, nanti harus bisa membagi baik itu waktu maupun ruang. Ya, ruangnya di sini bukan dalam arti hanya sebatas kamar ya, tapi benar-benar ada porsinya ya. Ada porsinya kapan harus sama anak, kapan harus sama istri, kapan harus bekerja misalnya. Jadi harus benar-benar memiliki komitmen dan menerima ya. Di sini intinya yang perubahan emosionalnya itu di penerimaan. Selanjutnya ada kerjasama dalam pengasuhan anak serta tugas-tugas finansial dalam rumah tangga. Jadi itu juga harus diberikan informasi ya kepada calon pengantin bahwa kalau nanti sudah memiliki anak, sudah menjadi istri dan suami, itu harus ada pembagian tugas. Kapan harus diasuh oleh ibu, kapan harus diasuh oleh ayah. Biasanya ada tolak umurnya. Misalnya kalau masih bayi lebih baik ke ibu, tapi kalau sudah masa pubertas lebih baik ke orang tua yang sama jenis kelaminnya. Jadi kalau yang anak perempuan lebih baik diasuh oleh ibu, kalau anak laki-laki lebih baik diasuh oleh ayah, karena dia butuh konseling atau informasi terkait pubertas tadi. Selanjutnya ada penyesuaian hubungan dengan keluarga besar untuk mengikut sertakan dalam tugas pengasuhan anak. Bisa jadi ibu dan bapak bekerja, terus hanya ada ayah, kakek dan nenek itu bisa dilibatkan juga. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Jaminia. Apakah pola asuh bisa mempengaruhi pada kepribadian anak? Tepuk tangan dong. Pola asuh apakah akan mempengaruhi dengan kepribadian anak? Jelas iya ya. Karena kalau pola asuh itu benar-benar akan didapatkan oleh anak dari dia masih kecil ya, dari masih bayi, itu pola asuhnya harus diatur ya. Kepribadian kan terbentuk ya berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar ya. Selanjutnya ada lagi? Kita bisa lanjut? Bisa. Selanjutnya ini ada tugas-tugas individu dalam siklus kehidupan ya. Dari yang masa 0 sampai 2 tahun. Di sini yang pertama ada mengembangkan keterampilan otonom, empati, dan penyesuaian emosional dengan orang lain. Yang kedua itu tentang bagaimana mempersiapkan bagaimana nanti kalau memiliki anak, preparation to have a child. Nah, selanjutnya bagaimana kalau mempersiapkan kehamilan. Yang harus dipersiapkan itu ada 5 ya. Yang pertama, siapa dulu calon ibu dan ayahnya. Selanjutnya, kenapa? Karena orang tua itu tidak hanya bertanggung jawab pada anak yang dikandung dan masa depannya, tapi juga kepada generasi selanjutnya. Selanjutnya, kapan? Kapan persiapan memiliki anak itu dilakukan? Ya, ada sebelum menikah, biasa kita sebut dengan premarital, dan berlanjut sampai setelah menikah. Selanjutnya, apa saja sih yang dipersiapkan? Ada fisik, psikis, ada finansialnya, lingkungannya. Terus bagaimana cara mempersiapkannya? Ada nutrisinya, yang masih HB-nya rendah, yang sering anemia, masih sering begadang ya, itu segera diperbaiki ya. Gaya hidup, misalnya yang dulu sering merokok, misalnya jarang olahraga, sudah bisa dipersiapkan kalau memang mau memiliki anak. Gennya gimana ya?
genetik terkait riwayat penyakitnya gimana, ada di keluarganya memang ada riwayat penyakit apa gitu loh. Pengetahuan mengenai peran ibu dan ayah, belajar mengasuh anak kecil, membicarakan value mengenai anak, dan pandangan keluarga besar mengenai anak. Selanjutnya pada periode kehamilan. Nah, pada periode kehamilan ini kita harus mengajarkan juga, kita perkenalkan juga kepada pasangan bahwa akan ada perubahan-perubahan baik itu di trimester 1, 2 maupun 3. Yang pertama pada trimester 1 akan terjadi perkembangan janin. Nah, di sini gimana? Biasanya itu ada di perubahannya di trimester 1, misalnya sistem persyarafan di 0 sampai 4 minggu, otak di 8 minggu, deteksi jantungnya ya biasanya di 12 minggu. Terus nanti ada perubahan fisik ibu, jadi bukan hanya perkembangan janin tapi ada perubahan fisiknya. Mungkin di trimester 1 akan mengalami mual dan muntah ya, akan mengalami mual. Terus ada fluktuasi emosi nih, emosinya ibu seperti apa, dan bagaimana nih ayahnya, tugas ayah dan psikologi ayahnya seperti apa, harus mengkonfirmasi dan merealisasi. Jadi kehamilan, jadi suaminya harus di trimester 1 ini harus menerima kehamilan. Jadi kalau sudah menerima, diharapkan itu bisa mendukung. Kalau di trimester 2 itu ada perubahan juga, detak jantung semakin kuat, sudah mulai terasa gerakan ya. Ini bisa kalian sampaikan dari masa prakonsepsi. Jadi udah siap bakal ada perubahan-perubahan yang terjadi itu sebenarnya seperti ini. Trimester 2 tugas ayah apa nih? Menyesuaikan diri dari kehamilan istrinya. Kalau di trimester 3 mulai excited ya, mulai semangat untuk mempersiapkan persalinan. Kira-kira nanti mungkin biasanya sudah menyiapkan kamar ya. Ini kalian perkenalkan kepada calon pasangan bahwa akan terjadi banyak perubahan. Nah, kalau terjadi perubahan ini misalnya mulai ibunya mulai insomnia, ayahnya harus ngapain gitu loh. Jadi bininya sudah memperkenalkan jauh ya dari sebelum kehamilan itu terjadi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, saya Meidiani. Izin bertanya, untuk pertanyaannya, ada pasangan suami istri berkomitmen untuk menunda kehamilan. Oke. Akan tetapi istrinya malah kebobolan, Bu. Oke. Tetapi si suaminya itu tidak menerima atau kurang menerima kehamilan istrinya. Solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana kalau misalnya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan? Sebagai bidan kita harus tetap bagaimana caranya supaya bisa menerima kehamilan. Jadi diberi konseling ya, bahwa memang bisa jadi itu kebobolan karena KB-nya yang kurang gitu. Mungkin KB-nya tidak berfungsi dengan baik. Namanya KB kan buatan manusia ya. 99% tingkat keberhasilannya, tapi masih ada 1% yang nggak berhasil gitu. Lagi kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah melahirkan. Setelah melahirkan juga ada prosesnya. Yang pertama ada bayangan setelah persalinan itu bayi anteng, tidurnya lelap. Itu nggak selalu ya. Jadi jangan memberikan iming-iming, oh tenang ibu kalau lahiran di PMB saya anaknya bakal tidur. Enggak ya. Pasti akan ada kondisi-kondisi seperti ini. Selanjutnya ada ritual keluarga menyambut tamu ya. Nah, itu bisa jadi akan ditunda ya. Ada kondisi-kondisi misalnya ibu dan bayinya nggak rawat gabung nih. Jadi untuk ritual menyambut tamunya nggak boleh, nggak bisa dilaksanakan. Itu kemungkinan itu akan terjadi. Selanjutnya bayi bisa langsung ikut dibawa pulang. Nah, ini yang tadi bisa jadi ada kondisi yang mengharuskan bayinya harus dinicu ya. Kondisi-kondisi seperti ini harus kita perkenalkan ya. Bayi putih bersih seperti iklan, nyamannya pas keluar beda gitu. Padahal kan saya sudah minum air kelapa tiap hari misalnya. Nah, itu tuh harus kita berikan pengajian juga bahwa ibu tidak boleh ya nanti ada kondisi-kondisi yang setelah persalinan itu tidak sesuai dengan bayangan ibu. Terus ada pasangan mau bangun tengah malam, ayah lelah, ibu lelah, bayi
ada komitmen jadinya di sini, ya. Komitmen yang di awal kalau bahwa memiliki anak itu akan ada perubahan tugas, perannya juga ada perbedaan dari yang sebelumnya. Asik keluar lancar, ternyata enggak, harus ada susu formula padahal udah mau asik. Kondisi-kondisi seperti ini kemungkinan akan terjadi, ya. Jadi tolong disampaikan kepada calon pengantin bahwa jadi kita sudah menjelaskan panjang ya sampai bahkan sampai setelah persalinan keadaannya yang akan terjadi itu seperti apa. Cukup istirahat, bisa upload foto di Instagram itu belum tentu ya. Bisa jadi harus tirah baring dulu sesuai dengan kondisi, nanti diperkenalkan kira-kira nanti proses persalinan itu ada apa aja, ada yang normal misalnya. Kalau normal mungkin 2 jam, 4 jam, 6 jam udah bisa upload foto Instagram ya. Tapi kalau misalnya ternyata harus ada tindakan ya, harus legowo menerima kalau memang tidak sesuai dengan bayangan. Nah ini juga kita harus perkenalkan bahwa kenyataan yang terjadi dianggap masa nifas itu udah selesai, padahal itu masih ada prosesnya ya. Masa nifas yang sering terlupakan biasanya ibu ibu masih membutuhkan dukungan. Nih karena ada bayinya, udah ada bayinya, jadinya semua perhatian ke bayi, ibunya dicuekin. Nah, padahal ibunya masih butuh, secara psikologis dia masih butuh dukungan, gitu ya. Jadi perkenalkan kepada atau berikan informasi kepada suaminya, calon suaminya nanti bahwa setelah masa nifas itu si ibu itu masih butuh dukungan, masih butuh perhatian. Selanjutnya perubahan emosi nih, perlu penyesuaian emosional dan peran baru sebagai ibu ya. Terus keluarga fokus kepada bayi, biasanya seperti itu. Nah itu hal-hal seperti itu akan berdampak pada terjadinya postpartum blues biasanya. Jadi kita harus perkenalkan postpartum blues ini. Bayangkan kalau sudah tahu nih dari sebelum prakonsepsi, dari sebelum kehamilan, pasangan itu udah tahu bahwa di masa nifas itu ada postpartum blues. Kira-kira akan terjadi nggak postpartum blues? Tidak kan? Karena kita sudah memberi informasi bahwa step by stepnya itu seperti ini. Jadi tadi kan kita sudah membahas terkait bagaimana persiapan kehamilan, mempersiapkan kehamilan yang sehat bagi pada perempuan maupun keluarga. Sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan? Ines boleh? Kesimpulan dari kajian psikologi tentang perkembangan perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan. Yang pertama ada new family members, yaitu premarital, married, pregnancy, family, young children. Stage of individual life cycle, ada bayi, tugasnya bisa mengembangkan, ada infansi 0-2 tahun, dan ada parent memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Yang kedua ada preparation to have a child, persiapan memiliki anak, yaitu siapa calon ibu dan ayahnya, kenapa harus dipersiapkan, kapan persiapan memiliki anak. Terus ada what, ada apa, fisik, psikologis, finansial, lingkungan, bagaimana nutrisinya, gaya hidup yang baik, dan pengetahuan serta peran ayah dan ibu. Yang ketiga ada pregnancy periode, ada perkembangan janin, perubahan fisik, perubahan emosi ibu, psikologi, tes ibu dan ayah. Sudah. Ya, terima kasih. Ines, tepuk tangan dong. Oke, itu untuk materi kita hari ini terkait persiapan kehamilan. Ada yang mau didiskusikan lagi? Atau mau ngasih komentar misalnya, pernah nih kayak gini kasusnya gitu loh. Cukup? Kalau cukup, selanjutnya kita akan membahas tentang masih dalam kajian psikologis, tapi khusus kepada calon ayah. Bagaimana ayah menjadi orang tua. Nanti kita minggu depan ketemu lagi ya untuk membahas tentang pengkajian terkait persiapan seorang ayah dalam menjadi orang tua. Kalau tadi kan bagaimana perempuan ya, tapi tetap kita sampaikan juga kepada calon ayah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam